Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan Desember, yaitu hari ini tanggal 6 Desember tahun 2020, minggu yang pertama. Untuk itu pada hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Maka itu sebelum kita mulai ibadah ini, saya menghimbau kepada semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk mengumpulkan anggota keluarganya agar kita bersama-sama boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada saat ini dan menyembah Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan mengikuti perjamuan kudus bersama pada saat ini. Untuk itu kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini Tuhan telah membawa kami sampai di awal bulan Desember, minggu yang pertama, di mana kami bersama-sama akan beribadah kepadamu. Kami berdoa supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah umatmu, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi hambamu dengan kuat kuasamu dari tempat yang maha tinggi, supaya biarlah hambamu dapat memimpin umatmu untuk masuk dalam hadiratmu, dan engkau juga boleh turun dan bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Engkau boleh turun dan berbicara kepada kami lewat firman-Mu, dan kami percaya hari ini kami akan mengalami kuasamu dan kami akan mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah pada saat ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari kita sembah. Haleluya. Kami puji dan sembah Tuhan, kami tinggikan Engkau Allah kami agungkan nama-Mu Tuhan.
Dimuliakanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Terpujilah namamu Tuhan. Hidup kami hanyalah untuk memuliakan dan meninggikan namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu di rumah masing-masing kita bersama-sama mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan sekali lagi, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu percaya bahwa di atas pujian penyembahan kami, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau mencurahkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi pengurapan Tuhan turun atas umat-Mu, dan juga pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini akan mempertumbuhkan iman kami. Sehingga dengan demikian maka kami akan terus setia mengiring Tuhan dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul yaitu Thanksgiving, atau mengucap syukur kepada Tuhan, atau dengan kata lain berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama akan mempelajari beberapa poin firman Tuhan pada saat ini, dan saya harapkan supaya lewat pemberitaan firman Tuhan ini saudara bisa bertumbuh di dalam iman, dan saudara akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu, dan saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kepada siapa kita bersyukur? Kepada siapa kita berterima kasih? Dan apa yang kita harus syukuri di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Apa yang membuat kita sehingga kita perlu berterima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian? Nah, mari kita akan pelajari beberapa hal penting pada saat ini. Kita akan masuk di dalam poin yang pertama, yaitu kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya adalah mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita akan membaca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar kesetiaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sekalian. Kita semua tahu bahwa sebelum kita ini setia kepada Tuhan, maka Tuhan terlebih dahulu sudah setia kepada kita. Dia setia menjaga kita, Dia setia di dalam melindungi kita, di dalam menolong kita. Dari sejak masa kecil sampai dengan hari ini, Tuhan tetap setia kepada kita sekalian. Maka firman Tuhan mengajarkan pada kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu tetap abadi, tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan firman Tuhan berkata di sini, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita dan kasih setianya itu tidak akan pernah habis-habis dalam kehidupan kita sekalian. Ini yang membuat kita sehingga kita harus bersyukur, kemudian kita berterima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-23 mengatakan, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidur malam, kemudian begitu kita bangun pagi, maka berkatnya itu selalu baru Tuhan siapkan buat kita sekalian. Hari ini kita ada, dan mulai sejak tadi pagi Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong kita. Dan juga kita akan beristirahat. Lalu sesudah itu, saudaraku, besok kita akan bangun lagi. Dan ketika kita bangun pagi, maka Tuhan menyediakan berkat yang baru buat kita sekalian. Amin, Bapak Ibu sekalian. Begitu besar perhatian Tuhan terhadap kita, sehingga Dia setia di dalam kehidupan kita. Maka seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari kita datang kepada Tuhan, kemudian kita mengucap syukur, dan kita berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Itu adalah poin yang pertama. Sekarang kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu baik, amin Bapak Ibu sekalian. Dan kebaikannya tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan yang dimiliki oleh manusia. Karena kebaikan manusia itu terbatas, tetapi kebaikan Tuhan itu abadi. Kebaikan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita sekalian. Maka pada saat ini saudara-saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca tentang kebaikan Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, ya, kita membaca ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan di sini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
Ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita ini? Pujian yang kita nyanyikan tadi mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, menjadi biji matamu. Sehingga Dia begitu melindungi kita, kemudian Dia menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita sekalian. Siapakah kita ini, saudara-saudara? Kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Dan oleh karena kita ini mulia di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan perhatian khusus kepada saudara dan saya. Dan kepada siapapun yang mungkin mengikuti ibadah pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan memberikan perhatian khusus kepada saudara dan saya. Sehingga dengan demikian maka kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, saudara-saudara. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8 dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di satu era dan di satu zaman yang serba sulit. Kita hidup di dalam satu era atau satu zaman yang menakutkan bagi kita semua. Oleh karena mulai sejak bulan Februari, virus corona ini merambat ke hampir 240 negara pada saat ini. Kemudian membuat setiap negara mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan kita terintimidasi dengan virus corona ini yang menyebabkan kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak luput daripada ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita sekalian. Tetapi pada hari ini saya menyampaikan berita baik kepada Bapak Ibu sekalian. Di mana firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap penyakit sampar yang sedang menular pada saat-saat ini di seluruh dunia. Karena saudara-saudara, kita memiliki pasukan-pasukan malaikat surgawi yang dikirimkan oleh Tuhan yang berkemah di sekeliling kita. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kita. Tujuannya adalah satu, yaitu untuk meluputkan kita dari malapetaka yang sedang menimpa dunia pada saat ini. Oleh sebab itu, kita perlu bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang kaya, mereka mempunyai satpam untuk menjaga rumah mereka. Dan bahkan mungkin di 4 sudut rumah, mereka mempunyai satpam, di mana satpam mereka itu pawai keliling tiap malam untuk menjaga mereka. Tapi ingat, manusia terbatas, satpam bisa tertidur, satpam bisa terlena. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Ya, bukan manusia yang menjaga kita, tetapi pasukan malaikat surgawi diperintahkannya untuk berkemah di sekeliling kita, saudara-saudara. Bukankah kita ini harus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Di dalam ayat ke-9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah saudara yang berlindung pada Tuhan. Berbahagialah saudara yang menyadari bahwa tidak ada tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini kecuali kita berlindung pada Tuhan. Oleh sebab itu saya menyerukan kepada semua umat Tuhan dan semua orang percaya di seluruh dunia, mari kita berlindung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah merupakan tempat perlindungan yang paling aman buat kita semua. Kalau kita berlindung pada Tuhan, maka kita akan aman, saudara. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi yang sulit dan bahkan di dalam menghadapi virus corona yang terus menyebar sampai dengan hari ini, mungkin ada di antara saudara ada yang di PHK atau diberhentikan dari pekerjaannya. Mungkin ada di antara saudara juga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi di dalam perusahaannya. Mungkin ada pengurangan karyawan oleh karena perusahaan tidak mempunyai cukup banyak uang untuk bisa membayar karyawannya. Dan mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk bisa hidup sehari-hari. Tetapi saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita belajar untuk takut akan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kenapa Tuhan izinkan virus ini menyebar di tengah-tengah kita dan bahkan ada di sekeliling kita. Supaya kita ini belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang dinamakan kita takut akan Tuhan. Ya, dan firman Tuhan berkata, kalau kita ini saudara-saudaraku takut akan Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu, di dalam Matius pasal 6, Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa, tetapi Tuhan menyediakannya bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Maka itu saudara-saudara, marilah percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan khawatir dan jangan bimbang, jangan ragu, tapi percayalah kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara tidak khawatir dan menyerahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan, maka apa yang saudara perlukan dalam hidupmu sehari-hari, Tuhan pasti akan menyediakannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam ayat yang ke-11 dia mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, singa itu adalah seekor binatang yang suka mencari makanan karena dia suka makan daging dalam jumlah yang besar. Oleh sebab itu tiap hari dia akan berusaha untuk berburu supaya dia bisa makan dan kenyang. Dan dia dengan begitu mudahnya untuk bisa menangkap hasil buruannya. Tetapi firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bukankah kita telah mendapatkan janji Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara mau supaya semua yang saudara perlukan dalam hidupmu sehari-hari ditambahkan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan dalam kehidupan saudara, maka tidak ada cara lain kecuali saudara mencari Tuhan. Maka hari ini melalui siaran ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Begitu kita bangun pagi, kita datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita mencari Tuhan dengan memuji-muji dan memuliakan nama Dia. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan hidup kita. Yaitu untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang berikut adalah mari kita membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini, ya, Billy Graham mengatakan bahwa ada 33.000 janji di dalam Alkitab ini yang tidak akan bisa kita dapatkan semuanya seumur hidup kita. Dan Tuhan sediakan janji-janji itu kepada kita sekalian. Sebab itu orang-orang yang mencari Tuhan sesungguhnya mereka tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena Tuhan akan menyediakan apa yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Amin saudara-saudara. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Mari kita bersama-sama akan membaca Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, oleh karena kasih karunia, maka kita ini diselamatkan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita mendapat anugerah, kita mendapat kasih karunia, dan kita ini saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah datang dalam dunia ini. Kemudian dia menyerahkan dirinya supaya disalibkan dan mati di atas bukit Golgota. Dan firman Tuhan berkata dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit. Dan setelah dia bangkit dia menyatakan dirinya selama 40 hari lamanya. Untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya dia bukan Allah yang mati, tapi dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Kemudian sesudah itu dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan apa yang dilakukan di sana Bapak Ibu sekalian? Dia menyediakan rumah bagi kita yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, dia berdoa buat kita semua supaya kita semua ini diselamatkan dan kita semua akan diluputkan. Kita semua akan dibebaskan dari segala kutuk dosa dan kutuk maut yang hendak menimpa kehidupan kita sekalian. Maka hari ini saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu adalah merupakan anugerah dan merupakan kasih karunia yang diberikan pada kita sekalian. Itu bukan oleh karena hasil usaha kita, ya, tetapi itu merupakan pemberian Allah yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita sekalian. Dan firman Tuhan berkata di sini, itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Hari ini saudara-saudara kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya dan berkata, oh aku masih hidup sampai dengan saat ini. Oleh karena aku makan makanan yang bergizi. Oleh karena aku minum vitamin. Oleh karena aku rajin berolahraga. Dan oleh karena aku mempunyai segala yang ada. Dan oleh sebab itu aku ada sampai sekarang ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri kemudian berkata demikian. Tetapi hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berkata, terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, maka aku diselamatkan dan aku hidup sampai sekarang ini oleh karena kasih Tuhan dan oleh anugerah Tuhan dalam kehidupanku. Ini yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi sekarang saudara ada, mulai dari bulan Januari sampai dengan awal bulan Desember, dan kita hendak meninggalkan bulan Desember, tinggal 3 atau 4 minggu lagi saudara-saudara. Kita akan memasuki tahun 2021. Ini semua bukan oleh karena kekuatan kita. Tetapi semuanya ini oleh karena kasih karunia dan oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Poin yang keempat. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bacakan Yosua 1 ayat yang ke-9. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudaraku sekalian yang ada di rumah dan kepada setiap orang yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini, saya mau bertanya suatu pertanyaan demikian. Siapa yang menjaga Bapak Ibu sekalian sejak bulan Januari sampai dengan hari ini? Siapa yang menyertai saudara? Siapa yang melindungi saudara? Siapa yang menolong saudara? Yang mempertahankan hidup saudara dan tahun-tahun hidupmu sampai dengan hari ini dalam minggu pertama bulan Desember ini? Bukankah Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah menyertai kita?
Bukankah dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang berjanji di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 yang mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman? Bukankah dia Allah yang dipercaya oleh Yosua yang dituliskan dalam Yosua pasal 1 ayat 9 ini, bahwa kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau hari ini saudara dan saya ini selamat, kalau hari ini saudara dan saya mendapatkan perlindungan, mendapatkan anugerah, mendapatkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, itu sebagai bukti bahwa Tuhan yang telah menyertai kita sehingga kita ada pada saat ini. Maka walaupun kita hidup di tengah-tengah situasi yang sulit, jangan ada yang kecut hatinya, jangan ada yang tawar hatinya. Sebab Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Dia selalu menyertai saya. Dia selalu menyertai kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian. Ini yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Setiap pagi saya bersama dengan para pengerja dan hamba-hamba Tuhan yang ada, kami duduk di tempat ini, di gereja ini, kemudian kami berterima kasih, bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Setelah itu kami juga berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan sampai dengan hari ini. Dan bahkan sampai sepanjang umur kita sampai dengan hari ini. Mungkin ada orang yang berumur 50 tahun, ada yang 55 tahun seperti saya, yang tanggal 1 kemarin ya berumur 55 tahun. Mungkin ada yang umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya. Sampai seumur kita hari ini, penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita sekalian. Dan kalau sampai dengan hari ini Tuhan menyertai kita, maka hari besok pun Tuhan akan menyertai kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai hidup yang kekal, Tuhan akan tetap menyertai kita sekalian. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk takut, untuk khawatir tentang kehidupannya. Kita percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita percaya oleh karena Tuhan menyertai kita, maka kita selamat. Oleh karena Tuhan menyertai kita, maka kita hidup dan kita ada sampai pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, ada 4 poin. Poin yang pertama yang saya sampaikan adalah mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Dan yang kedua, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Dan yang ketiga, di sini adalah mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang kita terima daripada Tuhan. Dan yang keempat, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau 4 perkara ini kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita sekalian, maka sebagai anak-anak Tuhan saya sampaikan, kita tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang akan menolong kita, yang akan memelihara kita, yang akan melindungi kita, dan bahkan yang akan menyelamatkan kita dari segala malapetaka yang sedang menimpa dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya bahwa semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dilepaskan oleh Tuhan dari malapetaka yang sedang menimpa dunia pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk dalam upacara perjamuan kudus. Untuk itu saya persilahkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai kepala keluarga di rumah masing-masing untuk membagikan perjamuan kudus kepada anggota keluarganya, atau mungkin saudara seorang diri. Mari angkatlah perjamuan kudus saudara, dan hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam upacara perjamuan kudus ini, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman,
dengan penuh keyakinan. Dan kita percaya di atas pujian ini, Roh Allah turun dan akan bekerja di dalam hati kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan, ku bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita masing-masing pada saat ini. Dan saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin, haleluya. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing, atau saudara-saudara yang sedang mengikuti perjamuan kudus, angkat cawan di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disucikan dan akan dikuduskan oleh Allah? Yang percaya katakan haleluya. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat tanganmu saat ini, kemudian sambil memuji Tuhan dengan pujian ini, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Bersyukur, bersyukur,
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Glory. Mari kita semua angkat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, dan kami mau mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami sekalian. Dan pada hari ini juga kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami alami setiap hari di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu kami diselamatkan. Oleh anugerah-Mu kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Oleh anugerah-Mu maka kami diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Dan kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Hari ini kami bermegah bukan oleh karena kekuatan kami, tapi kami bermegah oleh karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang menyertai kami dari bulan Januari tahun 2020 sampai di awal bulan Desember tahun 2020 ini merupakan penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan tidak berhenti menyertai kami sampai pada hari ini saja, tetapi hari besok dan seterusnya Tuhan akan menyertai kami. Dan bahkan firman-Mu berkata, Engkau akan menyertai kami sampai selama-lamanya dan bahkan sampai akhir zaman. Untuk itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman daripada umat-Mu supaya mereka tidak khawatir dan tidak takut. Tetapi ketika mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjaga mereka, Tuhan akan melindungi mereka, Tuhan akan menaungi mereka, Tuhan akan menyelamatkan mereka, dan Tuhan akan meluputkan mereka semua dari malapetaka yang sedang menimpa seluruh dunia pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini bahwa kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga hidup kami disucikan, dikuduskan oleh Engkau. Hidup kami dibenarkan, dan dengan demikian kami berhak menjadi anak-anak Allah. Kami telah dibebaskan daripada segala kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kematian, bahkan kutuk kemiskinan. Tuhan telah membebaskan kami dari semuanya itu. Dan sebaliknya Tuhan memberikan pada kami hidup yang kekal untuk selama-lamanya bagi kami yang percaya di dalam nama Yesus. Untuk itu pada saat ini kami berdoa dan menyerahkan hidup umat-Mu dalam tangan-Mu dan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan bagi semua orang yang percaya kepada nama Yesus di seluruh dunia, Tuhan akan menyelamatkan mereka, Tuhan akan menjagai mereka, Tuhan akan melindungi mereka, dan Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian maka Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, dan dunia akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu, dan kami boleh membesarkan nama-Mu, sehingga dunia tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa.
Biarlah setiap lutut bertelut, biarlah setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya, mari bersama-sama katakan, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini dan yang sudah mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus pada hari ini. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Amin.